Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar pembelajaran 8 yang berjudul Senang Bisa Membaca Al-Quran. Oke, nanti khususnya kita akan belajar surat Al-Asr ya. Semuanya pasti sudah hafal surat Al-Asr. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai untuk pelajarannya ya. Yuk. Baik, marilah kita langsung pelajari pelajaran 8 berjudul Senang Bisa Membaca Al-Quran. Oke, di sini kita mengawali pelajaran dengan menyanyi terlebih dahulu ya, agar kita senang untuk belajar. Di sini judul lagu yang kita pelajari adalah Baca Hafal Al-Quran. Nada lagu yang dipakai adalah nada lagu cicak. Lagu cicak-cicak di dinding ya. Semuanya pasti sudah tahu lagu cicak-cicak di dinding. Yuk kita mulai bernyanyi bersama lagu Baca Hafal Al-Quran dengan nada cicak. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Sekali lagi ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Oke, lagunya cukup 2 kali saja ya. Semoga kita bisa senang untuk belajar di pelajaran yang ke-8 hari ini ya. Oke, kita langsung masuk di materi yang A, melafalkan surat Al-Asr. Oke, siapa di antara kamu yang sudah dapat melafalkan surat Al-Asr? Ayo perhatikan dan dengarkan gurumu melafalkan surat Al-Asr ayat per ayat. Lalu tirukan dan lafalkan surat Al-Asr bersama-sama. Oke anak-anak, sekarang saya contohkan dulu untuk membaca surat Al-Asr. Setelah saya, nanti kalian tirukan masing-masing ya, di tempat kalian masing-masing. Kalian praktekkan, kalau bisa ada yang menyimak kalian dengan ayah atau mama atau teman-teman kalian, saling bergantian ya. Oke, silakan dengarkan apa yang saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, sekali lagi anak-anak ya. Sekali lagi saya baca, silakan disimak, nanti kalian tirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, nanti silakan dipraktekkan ya. Untuk masing-masing dari kalian boleh
bergantian dengan temannya atau disimak oleh orang-orang di rumah kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada sikapku. Aku lafalkan sendiri surat Al-Asr. Ya, jadi kalian diwajibkan untuk melafalkan sendiri surat Al-Asr supaya kalian bisa untuk membaca dengan baik. Oke, sekarang kita masuk yang B ya, menghafal surat Al-Asr. Menghafal surat Al-Asr itu mudah. Ayo hafalkan ayat per ayat. Oke, jadi surat Al-Asr itu surat yang pendek ya, jadi mudah untuk menghafalkannya. Bagaimana cara menghafalkannya? Oke, dibaca ayat per ayat. Satu ayat, silakan diulang-ulang untuk membacanya. Diulang sampai beberapa kali. Nanti ayat yang kedua hingga dibaca semuanya berulang-ulang ya. Jadi syaratnya supaya hafal adalah dibaca berulang-ulang. Tidak ada yang instan. Jadi harus dibaca berulang-ulang dan disenangi ya. Oke, setelah kalian mengulang-ulang membaca surat Al-Asr dan insya Allah nanti kalian pasti hafal. Sekarang kita belajar yang C ya, pesan surat Al-Asr. Di sini adalah isi dari surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Nah, jadi di surat Al-Asr itu menjelaskan bahwa semua orang itu adalah orang yang merugi kecuali beberapa orang ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa tawasau bil haqqi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bis sabri, dan saling mengingatkan untuk berbuat sabar atau kesabaran. Nah, itu orang-orang yang tidak akan merugi ya. Oke, di sini yang terpenting bagi kita semuanya adalah saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, saling mengingatkan untuk berbuat baik. Jika ada teman kita yang masih belum berbuat baik, kita ingatkan untuk sama-sama berbuat baik. Tentunya dengan cara yang baik ya, untuk mengingatkannya tidak boleh dengan cara yang kasar. Oke, di sini ada sikapku. Sikapku kita baca bersama-sama ya. Aku gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, di sikapku ini adalah hal yang harus kita praktekkan. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya karena waktu kita tidak bisa diputar kembali ke masa yang lalu. Jadi selama sekarang adalah waktu yang nyata. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat yang baik. Oke, sekarang di sini ada soal-soal ya, ada soal untuk memberikan centang di kolom ini. Ada beberapa pernyataan. Silakan nanti ini sesuai dengan instruksi dari guru kalian masing-masing ya, diisi sesuai dengan instruksi. Oke, kita lanjut ya, tidak membahas ini. Kita lanjutkan, kita masuk di materi yang D. Disiplin Nabi Lut. Jadi di sini kita belajar kisah disiplin Nabi Lut ya. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi Lut alaihi salam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Oke, sedikit kisah Nabi Lut ya. Nabi Lut itu adalah anak dari saudara kandung Nabi Ibrahim. Nama ayah Nabi Lut adalah Hasan bin Tariq ya. Namanya adalah Hasan bin Tariq. Nah, kisah singkatnya bahwa Nabi Lut itu tinggal di suatu daerah bernama Sodom atau Sodom ya. Di situ umatnya banyak yang bermaksiat. Terutama maksiat yang dilaksanakan adalah umat Nabi Lut banyak yang menyimpang dalam hal suka. Jadi antara manusia itu suka sesama jenis, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, karena itu adalah larangan Allah, melanggar aturan Allah,
Mereka sudah diingatkan oleh Nabi Lut, berulang-ulang diperingatkan tapi mereka tidak menghiraukan. Akhirnya suatu saat mereka ditimpa musibah, yaitu berupa gempa bumi ya. Gempa bumi yang sangat besar disertai dengan hujan batu dan api. Seketika umat Nabi Lut yang ingkar, mereka langsung musnah dan meninggal dunia. Oke, untuk kisah lebih jelasnya, untuk kisah menariknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Di situ akan saya cantumkan untuk video kisah Nabi Lut ya. Silakan ditonton semuanya ya di bawah. Oke, intinya dari kisah Nabi Lut kita harus mempelajari bahwa Nabi Lut adalah orang yang disiplin untuk selalu konsisten menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Oke, sikapku di sini ya, sikapku ini harus kita praktekkan. Aku harus disiplin, belajar dan beribadah. Oke, ini kita praktekkan ya. Aku harus disiplin, belajar dan beribadah. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada tugas yang nanti juga akan menunggu instruksi dari guru kalian masing-masing. Ada kolom-kolom yang harus kalian centang ya. Di sini adalah pernyataan dari masing-masing dari kalian semuanya. Oke, untuk pelajaran kita sudah selesai. Kesimpulannya bahwa kita kali ini belajar surat Al-Asr mengajarkan kita untuk disiplin waktu ya. Disiplin waktu dan kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Yaitu orang-orang yang tidak beriman, lalu orang-orang yang tidak berbuat baik atau berbuat bagus, lalu orang-orang yang tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, dan orang-orang yang tidak saling mengingatkan dalam kesabaran. Itulah pesan dari surat Al-Asr. Baik, sekian dulu ya untuk pelajaran kita di pembelajaran yang ke-8 ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini semuanya dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.